Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita, majelis yang mulia, majelis ilmu yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Majelis yang di dalamnya kita mengharapkan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi di antara faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari majelis ilmu seperti ini. Terlebih lagi pada kesempatan kali ini kita juga mempelajari sebuah ilmu yang sangat-sangat mulia, ilmu yang telah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan risalahnya kepada kita, kepada manusia sebagai hambanya, maka Allah memilih menggunakan bahasa Arab. Maka untuk itu ketika kita mempelajari bahasa Arab ini, ya insya Allah di sana ada sebuah kemuliaan bahwasanya kita akan semakin dekat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semakin bisa memahami maksud dari apa yang Allah kehendaki untuk kita amalkan dalam kehidupan ini. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Durusul Fuqaha al-Arabiyah li Warinati Nabiha karya Dr. Fi Abdurrahman. Nah, dan kita masih ada di jilid yang pertama. Kita sudah masuk dalam pelajaran yang ke-13. Nah, dan kita lanjutkan saja pelajaran kita, dan insya Allah kita sekarang masuk kepada latihan yang kedua dari pelajaran ke-13 ini. Silakan yang memiliki buku bisa dibuka di bukunya halaman 70 ya, di halaman 70. Nah, di sana di halaman 70 ya, kita latihan kedua. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang ya soal di latihan kedua ini dan cara mengerjakannya. Dan kita berharap semua pemirsa sudah mengerjakan, dan kalau belum mengerjakan silakan dilihat dulu pada kajian sebelumnya, kemudian dikerjakan dulu. Dan sekarang insya Allah kita akan membahas jawaban dari latihan yang kedua ini. Baik, nah kalau sudah ya silakan kita sekarang melanjutkan pembahasan dari latihan yang kedua ini. Nah, kita mulai dari soal yang nomor 1. Pertanyaan di sana adalah ya, min aina hadzal thalibu huwa minal Hindi. Ya, dari manakah seorang murid ini? Ya, jawaban dia dari India. Nah, lihat yang di garis bawah ada at-thalibu, seorang murid. Seorang murid atau seorang mahasiswa. Ya. Maka ketika ini perintahnya ada diubah menjadi jamak, maka at-thalib bentuk jamaknya apa? Yaitu at-tullab. Ya, lihat di latihan yang pertama ya. At-thalib jamaknya adalah at-tullab. Nah, ketika kita mengubah dari at-thalib menjadi at-tullab, nah, apalagi yang berubah? Yang berubah berdasarkan perubahan ini. Jadi perubahan bentuk tunggal menjadi jamak seperti ini juga akan mempengaruhi perubahan kata-kata yang mengiringinya. Ya, misalkan apa? Ya, misalkan seperti kata isyaratnya. Kalau tunggal satu menggunakan isyarat hada. Nah, ini kalau sudah menjadi jamak banyak menggunakan isyarat apa? Haula. Nah, sehingga hada berubah menjadi haula. Demikian pun kata gantinya, yaitu kata ganti atau domirnya. Nah, domirnya ya dari kalau satu dia huwa, ya domir tunggal, ketika dia huwa, dia. Adapun kalau banyak ya ketika menjadi bentuk jamak seperti ini maka dia berubah menjadi jamak pula, yaitu domirnya menjadi hum. Nah, sehingga jawabannya bagaimana? Jawabannya ketika dirubah menjadi jamak ya, min aina haula ittullabu, min aina haula ittullabu, ya, hum minal Hindi. Hum minal Hindi. Baik. Nah, seperti itu. Jadi, artinya ya dari mana mereka, para mahasiswa itu atau para santri itu? Maka dijawab adalah mereka
dari India. Baik, kita lanjutkan yang nomor 2. Nah, yang nomor 2, aina tajirul kabiru huwa fisuki. Ya, di manakah pedagang yang besar itu? Ya, dia di pasar. Perhatikan yang di garis bawah adalah at-tajiru, seorang pedagang. Ya, seorang pedagang. Nah, ketika diubah menjadi bentuk jamak atau banyak, ya at-tajiru bentuk jamaknya apa? At-tujaru, ya, at-tujaru. Ya, lihat di latihan 1 ya, ada di latihan 1. At-tajiru, kemudian bentuk jamaknya at-tujaru. Nah, dengan berubahnya dari at-tajir tunggal menjadi at-tujar banyak, apa yang ikut berubah juga? Ya, yaitu naatnya. Al-kabiru berubah itu untuk tunggal, maka dia berubah menjadi jamak tunggal menjadi al-kibaru. Nah, terus apa lagi yang berubah? Yang berubah adalah kata gantinya. Kata ganti atau domir ya dari tunggal yaitu huwa, dia, artinya ya berubah menjadi banyak. Apa itu? Mereka. Ya, mereka dalam bahasa Arabnya hum. Nah, sehingga jawabannya apa? Yang kedua adalah ketika diubah menjadi bentuk jamak menjadi ainat tujarul kibaru hum fisuki. Ya, saya ulangi. Ainat tujarul kibaru hum fisuki. Nah, artinya di manakah para pedagang yang besar itu? Ya, mereka ada di pasar. Nah, baik, kemudian yang ketiga. Ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Di mana Pak Guru, seorang Pak Guru ya, satu guru laki-laki yang baru itu? Maka dijawab dia bersama kepala sekolah. Nah, ketika al-mudarrisu diubah dalam bentuk jamak, al-mudarrisu kan seorang guru. Nah, ketika diubah dalam bentuk jamak, dia menjadi al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna. Ya, lihat bentuk jamaknya di latihan 1 ya. Nah, sehingga ketika berubah menjadi al-mudarrisuna, ini yang berubah lagi apa? Ya, yang berubah adalah termasuk itu naatnya yang mengikutinya, yaitu al-jadid ya, berubah menjadi al-judud. Nah, karena jadid 1, judud untuk banyak. Terus apa lagi yang berubah? Kata gantinya. Kalau 1 dia menggunakan huwa, nah kalau banyak dia harus menggunakan hum ya. Huwa itu artinya dia, kalau hum artinya mereka. Baik. Berarti jawabannya kita baca ainal mudarrisunal jududu. Ainal mudarrisunal jududu. Ya. Hum indal mudiri. Hum indal mudiri. Artinya, di manakah para guru-guru yang baru itu? Ya, mereka bersama kepala sekolah. Nah, baik, kita lanjutkan aja nomor 5 para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang nomor 5 ya, ahadat talibul ghaniyyu ahadat talibu ghaniyun ya, la huwa faqirun. Jadi apakah mahasiswa ini atau santri ini orang yang kaya? Ya, tidak, dia adalah orang yang fakir. Nah, berarti kan at-talib ya. Oh, afan, berarti nomor 4 dulu ya, kita belum kelewatan nomor 4. Kita baca nomor 4 dulu. Ya, aina talibul jadidu ahwa fil fasli? Ya, pertanyaan di mana murid yang baru itu? Apakah dia di kelas? Ya. Nah, ketika at-talib diubah menjadi bentuk jamak, apa jamaknya? Jamaknya, bentuk banyaknya at-tullab ya, at-tullab. Nah, apalagi yang berubah di sini? Nah, yang berubah termasuk naatnya. Naatnya ikut berubah menjadi jamak juga, dari al-jadidu menjadi al-judud. Nah, kemudian apalagi yang berubah? Ya, kata gantinya, domirnya. Dari tunggal huwa berubah menjadi banyak atau jamak, yaitu hum ya, hum domirnya berubah menjadi hum. Sehingga jawabannya ya ainat tullabu ya, ainat tullab afan
Aina tullabul jududu, ya, di manakah para murid yang baru itu? Ahum fil fasli, apakah mereka ada di kelas? Ya, seperti itu. Kita ulangi. Aina tullabul jududu, ahum fil fasli, ya, di manakah para murid yang baru itu? Apakah mereka di kelas? Nah, itu nomor 4. Sekarang nomor 5. Nomor 5, pertanyaannya adalah ahadat talibu ghaniyun la huwa fakirun. Nah, ahadat talibu ghaniyun la huwa fakirun. Apakah ini adalah mahasiswa atau santri yang kaya? Dijawab tidak, dia adalah seorang yang fakir. Nah, sekarang ketika at-thalib di sini berubah menjadi jamak, ya, dari at-thalib jamaknya apa? At-tullab. Nah, at-tullab. Nah, apa yang ikut berubah dari situ? Ya, pertama ikut berubah adalah isyaratnya. Dari hada berubah menjadi haula. Kemudian dari kata ghaniyun, khobarnya, ya, juga ikut berubah menjadi jamak. Ya. Jadi dari ghaniyun menjadi al-aghniya. Ya, kemudian apa lagi? Kata gantinya, domirnya dari huwa berubah menjadi hum. Nah, terus juga demikian pula khobar yang kedua itu fakirun berubah menjadi fukoro. Nah, sehingga lengkapnya jawabannya ketika diubah menjadi bentuk jamak adalah ahaula ittullabu aghniya'u, ya, ahaula ittullabu aghniya'u la hum, ya, la hum fuqara'u. Hum fuqara'u. Nah, baik. Itu yang ke-5. Nah, yang ke-6, ya, man hadzal rajulu huwa dhaifun. Ya, siapakah tamu ini? Ya, dia adalah siapakah laki-laki ini? Ya, dia adalah tamu. Ya, yang berubah di sini ketika ar-rajulu berubah menjadi jamak, yang ikut berubah isyaratnya dari hadza menjadi haula. Kemudian huwa berubah menjadi hum. Dhaifun berubah menjadi duyufun. Nah, silakan disambung kalimatnya. Berubah menjadi man haula'ir rijalu hum duyufun. Baik. Lanjut nomor 7. Nah, li akhun kabirun huwa talibun bil jamiati. Nah, saya memiliki seorang saudara laki-laki atau seorang laki-laki yang lebih besar, itu kakak laki-laki. Dia seorang mahasiswa di universitas. Nah, ketika di sini diubah menjadi jamak, apa bentuk jamaknya? Yaitu ikhwah. Hingga berubah menjadi li ikhwatun. Kabirun berubah menjadi kibarun. Li ikhwatun kibarun. Ya, hum tullabun fil jami'ah. Hum tullabun bil jami'ah. Baik. Jadi artinya ya saya memiliki saudara-saudara yang besar, ya. Mereka para mahasiswa di universitas. Lanjut yang ke-8. Aina shadiquka dhahaba ilal maktabati. Di manakah temanmu? Ya, dia pergi ke maktabah. Nah, ketika teman di sini berubah menjadi bentuk jamak, ya, apa dari sodik menjadi apa? Astiqo, ya, astiqo. Maka yang berubah apa? Yang berubah kata kerjanya. Kata kerjanya kalau dhahaba itu kata kerja untuk tunggal satu pelaku. Nah, kalau sekarang pelakunya menjadi banyak, dia berubah menjadi bentuk jamak. Bagaimana jamaknya? Menjadi dhahabu. Ya, ada tambahan waw alif di belakangnya. Dhahabu. Nah, sehingga jawabannya menjadi bagaimana? Aina astiqauka? Ya, di manakah para teman-temanmu? Dhahabu ilal maktabati. Mereka pergi ke maktabah, pergi ke perpustakaan. Nah, baik.
Kita lanjutkan yang ke-9 ya. Muhammadun lahu ibnun shaghirun huwa talibun fil madrasati. Ya, Muhammad dia memiliki putra yang kecil, putra yang masih kecil. Nah, dia santri atau murid di sekolah. Nah, ketika ibnun berubah menjadi jamak, ibnun kan satu, berubah menjadi jamak banyak, maka dia menjadi abnaun. Ya, abna. Nah, ketika dia berubah menjadi abnaun ya, sebagaimana di latihan yang pertama itu, di latihan pertama jamak dari ibnun adalah abnaun. Nah, maka yang ikut berubah juga yaitu apa namanya? Naatnya yang mengiringinya yaitu shaghir menjadi sighorun. Nah, kemudian huwa juga berubah menjadi hum. Ya. Talib berubah menjadi tulab. Taib. Nah, jadi seperti itu perubahannya. Sehingga jawaban nomor 9 adalah Muhammad lahu. Lahu kenapa nggak berubah ya? Karena hu kembali kepada Muhammad ya, bukan kembali kepada anak-anaknya. Muhammad tetap tunggal, tidak berubah menjadi jamak. Yang berubah menjadi jamak adalah anaknya. Ya. Dari Muhammad lahu abnaun sighorun hum tulabun fil madrasati. Nah, Muhammad ya dia memiliki anak-anak laki-laki yang masih kecil-kecil. Mereka para murid di sekolah. Baik, terakhir yang ke-10. Azamilu kamu mujtahidun. Azamilu kamu mujtahidun. Naam huwa mujtahidun. Ya. Apakah temanmu itu anak yang rajin? Seorang anak yang rajin? Ya, naam, iya, dia anak yang rajin. Nah, zamil di sini diubah menjadi apa? Jamak. Zamil itu tunggal, diubah menjadi jamak, apa jamaknya? Zumala, ya, zumala. Sehingga yang ikut berubah, ya, khobarnya itu. Ya, jadi dari mujtahidun juga ikut berubah menjadi jamak, mujtahiduna. Nah, kemudian kata gantinya huwa menjadi hum, ya. Sehingga lengkapnya jawabannya menjadi azumalauka. Azumalauka mujtahiduna. Ya, apakah para teman-temanmu itu anak-anak yang rajin? Naam, hum mujtahidun. Naam, mereka adalah anak-anak yang rajin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berarti kita selesai dari latihan yang kedua ini. Kita sudah membahas jawaban dari latihan yang kedua. Ya, sehingga perubahan-perubahan di sini ya setiap ada perubahan kata dan juga perubahan kata-kata yang mengiringinya itu menjadikan kita semakin paham bahwasanya ketika misalkan nanti kita salah dalam membaca misalkan ya. Misalkan kita ambil contoh aja yang soal nomor 1 misalkan seperti itu. Di sana kita baca misalkan min aina hadza talib, misalkan dijawab hum minal hin. Nah, ini kelihatan bahwasanya itu ada kesalahan. Kenapa? Karena tidak sinkron, tidak sesuai antara yang disebut bendanya dengan kata gantinya. Nah, gitu. Karena kata gantinya untuk banyak ternyata kan gitu. Nah, sehingga dalam bahasa Arab memang di awal terasa seakan kok harus banyak yang dihafalkan, tapi ketika dalam penerapannya itu menjadi jauh lebih mudah dipahami maksud dari sebuah kalimat. Baiklah para pemirsa, ya sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan dan kemurahannya kepada kita agar kita bisa memahami ilmu bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.